Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Tim gabungan melakukan inspeksi mendadak harga sembako di pasar tradisional menjelang Natal dan Tahun Baru. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli menemukan adanya manipulasi data perangkat desa. Sebanyak 12 barista dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah mengikuti lomba meracik kopi. Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Toli-Toli diduga telah memanipulasi data perangkat desa. Sejumlah perangkat desa diduga bekerja rangkap serta menggunakan ijazah sekolah dasar padahal sesuai aturan minimal tamatan sekolah menengah atas. Manipulasi data tersebut ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Toli-Toli usai melakukan pembaharuan data perangkat desa yang ada pada 103 desa melalui aplikasi Isi Lidah. Pembaharuan bertujuan untuk memastikan 103 desa tertib administrasi, sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring sekaligus pengawasan saat pergantian aparat desa. Hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Toli-Toli masih ditemukan sejumlah desa yang masih memanipulasi data para perangkat desanya, sehingga dipastikan akan berpengaruh pada penertiban rekomendasi untuk pencairan anggaran dana desa di triwulan ketiga tahun 2025. Karena data sekarang ini tidak sesuai antara yang ditanggung oleh BPJS Kabupaten dengan data perangkat desa yang ada tercover di BPJS. Nah, saya melihat bahwa ini ada miss data di dalam hal penanganan perangkat desa. Nah, oleh karena itu dari program kita sejak bulan Agustus kemarin kita lakukan permintaan untuk pemutahiran data, tapi kelihatannya teman-teman di desa kurang mentaati itu. Selain tertib administrasi, hal ini juga bertujuan agar proses pembayaran oleh pemerintah daerah melalui tanggungan iuran BPJS disesuaikan dengan data yang dikirim melalui aplikasi Isi Lidah. Pihak DPMD berharap agar setiap proses pergantian aparat desa yang dilakukan oleh para kepala desa hendaknya dilaporkan, agar tidak terjadi kendala dalam proses pencairan anggaran dana desa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Menghasilkan kopi yang nikmat dan cita rasa yang khas bukan hanya ditentukan oleh jenis kopinya, tapi juga kepiawaian barista dalam meracik kopi tersebut. Untuk menguji keterampilan para peracik kopi tersebut, digelar lomba adu seduh atau meracik kopi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palu Minggu pagi. Lomba ini diikuti 12 barista dari Palu, Poso, dan Parigi Motong. Lomba dibagi dalam 2 babak dengan unsur penilaian meliputi kemampuan barista dalam meracik berbagai jenis kopi dan kreativitas dalam menyeduh kopi yang akan disajikan. Lomba ini menarik perhatian pengunjung maupun penikmat kopi di Kota Palu. Kompetisinya adu seduh, ini adalah manual brew competition, terdiri dari 2 babak. Yang pertama adalah babak compulsory dan babak yang kedua adalah babak common service. Nah, compulsory ini babak di mana peserta menyeduh kopi, air, dan grinder dari panitia yang disediakan, kemudian juri melakukan penilaiannya itu secara blind tasting. Berarti jurinya itu tidak tahu kopi tersebut di brew atau diseduh oleh brewers yang mana. Nah, di hari kedua ini kami ada babak open service di mana para brewers akan menyeduh dan juga mempresentasikan hasil seduhan. Para peserta cukup antusias mengikuti lomba yang jarang digelar ini. Mereka senang karena bisa mendapatkan kesempatan dalam menguji kemampuan dalam meracik kopi. Banyak brewer punya kesempatan lah, bisa manggung, bisa mengekspresikan diri mereka untuk membagikan pengalaman mereka itu.
Lomba meracik kopi bertajuk Sultan Confess Festival ini berlangsung selama 5 hari. Kegiatan ini dirangkai dengan pameran kopi lokal khas Sulawesi Tengah. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sampai sekarang itu maju. Di sebuah rumah sederhana di Galukubula, Kabupaten Sigi, seorang tokoh lokal masih tekun menggali dan menjaga warisan budaya tanah Kaili. Dia adalah Caco Tuan Saisu yang akrab disebut Abah Caco. Seorang maestro yang telah mengabdi lebih dari setengah abad dalam dunia sastra dan bahasa Sulawesi Tengah. Di usia yang memasuki senja ini, Abah Caco masih aktif menulis, mendokumentasikan dialek-dialek Kaili, serta mengajarkannya kepada generasi muda. Ia telah berkelana dari desa ke desa, mencatat cerita rakyat dan ungkapan lokal sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah yang semakin terpinggirkan. Lahir di Donggala 76 tahun silam, Caco Tuan Saisu pernah menjadi guru hingga dosen bahasa dan sastra di Universitas Al-Herat Palu. Selain menyelami dunia sastra dan kebahasaan, ia aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan festival sastra lokal, termasuk menginspirasi banyak penulis muda di Sulawesi Tengah. Ia juga memiliki kelebihan, yakni menguasai lebih 20 bahasa daerah di Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengah. Abah Caco dikenal sebagai penjaga api kebudayaan Kaili yang tak pernah padam. Dari goresan tangannya, karyanya tak terhitung. Dari puisi Soyolei, cerita Panembulu, hingga Tovaloba, semuanya mengangkat nilai kearifan lokal masyarakat Kaili. Saya mengkhususkan diri di bidang teater dan sastra itu. Karena setelah saya pulang dari sana, pengalaman dari sana, saya Kembangkan di sini. bawa di sini. Datang di sini saya tidak seperti teman-teman lain. Kalau dia datang untuk dirinya sendiri. Sebagai seniman, saya tidak. Saya kumpul anak-anak. Termasuk duduk sama semuanya itu. Saya kumpul, baru saya didik. Pertama, sebagai budayawan dan sebagai sastrawan, bahasa ini jangan hilang. Meski tidak banyak terangkat secara nasional, perjuangannya dianggap fundamental dalam melindungi identitas budaya Sulawesi Tengah. Banyak pegawai bahasa, penggiat sastra, dan seniman muda yang belajar langsung dari Abah Caco tentang cara mengangkat budaya melalui sastra. Lewat puisi dan cerita rakyat yang ia tulis, Abah Caco tak sekadar menghidupkan kata, namun juga menjaga ingatan kolektif tentang tanah dan identitas Kaili. Baginya, bahasa adalah rumah, dan setiap karya adalah cara untuk pulang ke akar budaya sendiri. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Saya sudah memiliki tentang Hairi dari tahun 68. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi Tabe.